Pagi itu suasana rumah sakit Kartika Medika tampak seperti biasa. Pasien datang dan pergi, perawat sibuk mondar-mandir. Dokter berdiskusi di lorong, dan para pekerja kebersihan melakukan rutinitas mereka. Namun di lantai VIP, suasananya sedikit berbeda. Sepi, hening, hanya terdengar bunyi alat medis dari sebuah kamar bernomor 307. Di dalam kamar itu, seorang gadis muda berusia sekitar 22 tahun terbaring lemah. Tubuhnya masih dipasangi infus dan monitor detak jantung. Wajahnya pucat, tangannya penuh luka sayatan. Nama pasien tertulis jelas di papan kecil di depan pintu. Widyawati Ramadhani, kecelakaan lalu lintas. Kondisi kritis, sedang, pemulihannya. Adalah putri tunggal dari R. Pramudia, CEO dari salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Orang-orang menyebutnya bos besar karena kekayaannya yang luar biasa. Namun anehnya, sudah 5 hari Widyawati dirawat. Belum ada satupun keluarganya yang menjenguk. Suster Ana, yang bertugas pagi itu, berbisik ke suster lain. Kosahan, anak bos kaya gitu. Tapi kayak nggak ada yang peduli. Suster Tari mengangguk pelan. Aku juga heran, katanya penting banget. Tapi malah dibiarin sendirian. Keluarganya nggak kelihatan batang hidungnya. Sementara mereka membicarakan itu, seorang pemuda bertubuh sedang masuk ke dalam kamar 307 dengan membawa air hangat dan handuk kecil. Wajahnya ramah, meski tampak canggung. Namanya Hamdan, 24 tahun. Ia baru bekerja di rumah sakit itu 2 bulan terakhir sebagai petugas kebersihan sekaligus asisten non-medis, bukan perawat. Bukan juga tenaga medis, tapi hari ini membersihkan kamar pasien VIP. Hamdan sempat ragu masuk kamar itu saat pertama kali. Ia bukan orang penting. Ia juga tahu pasien di kamar itu adalah anak orang kaya. Tapi setelah beberapa kali masuk dan melihat Widyawati tergeletak tanpa ada satupun yang menemaninya, hatinya terasa tidak enak. Awalnya, dia hanya mengganti air minum. Lalu, ia mulai rutin mengganti handuk kompres di dahi Widyawati. Kedangaya, merapikan selimutnya yang turun, atau membetulkan posisi bantalnya. Tak ada yang menyuruh, tak ada juga yang memperhatikan. Namun, Hamdan merasa ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa membiarkan gadis itu sendirian. Pagi Mbak Widya, saya bersihin kamarnya sebentar ya, kata Hamdan pelan, sambil mulai merapikan meja kecil di sisi ranjang. Widyawati belum sadar, matanya terpejam, nafasnya pelan. Hamdan duduk sebentar di kursi kecil. Ia pandangi wajah lemah Widyawati. Kasih bandit, ... Kayak nggak ada yang sayang, gumamnya lirih. Di luar, hidup terus berjalan. Dunia bisnis keluarga Widyawati tetap bergulir. Ayahnya dikabarkan sedang menghadiri forum bisnis di Jepang. Ibunya, tak terdengar kabarnya. Bahkan nama-nama besar dari perusahaan itu pun tak ada yang datang menjenguk suatu siang. Saat Hamdan sedang membersihkan lantai kamar, salah satu suster bertanya, "Mas Hamdan, kok kamu bisa tahan ya, ngurusin pasien yang kayak gitu terus?" Hamdan hanya tersenyum. "Ya, kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi?" Suster itu terdiam. Ada ketulusan dalam jawaban Hamdan. Tak dibuat, tak mengharap pujian. Setiap hari, Hamdan mulai menganggap tugas membersihkan kamar 307 itu sebagai bagian penting dari harinya. Ia bukan hanya bersih-bersih, tapi juga mulai berteman diam-diam dengan pasien yang belum bangun itu. Kadang dia cerita tentang dirinya yang perantau dari desa, tentang ibunya yang suka tanam bunga, tentang mimpinya punya warung kopi kecil. Meskipun tak ada jawaban, Hamdan tetap bicara. Ia percaya mungkin Widyawati mendengar, dan di balik semua kesibukan rumah sakit, hanya Hamdanlah yang datang. Setiap pagi tanpa absen. Sampai suatu pagi, saat Hamdan hendak mengganti kompres, ia kaget melihat mata itu terbuka. Hamdan membeku, tangannya masih memegang handuk basah. Widyawati menatapnya, pelan, kosong dan dingin. Matanya tak berbicara, hanya mengawasi dalam diam. Hamdan langsung tersenyum canggung. Pagi Mbak. Akhirnya bangun juga ya?" "Alhamdulillah." Widyawati tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya ke samping. Pandangannya kosong, seperti tak peduli siapa yang ada di dekatnya. Hamdan terdiam, tapi ia tak merasa tersinggung.
Gak apa-apa mbak, pelan-pelan aja ya. Yang penting, mbak, udah sadar. Ia kemudian merapikan kembali handuk, menutup jendela, dan keluar kamar dengan senyum kecil di wajahnya. Di luar, ia bertemu Suster Ana. Dia udah bangun, Suster. Suster Ana langsung sigap. Serius? Wah, kabar. Bagus ini. Hamdan hanya mengangguk. Sejak Widiawati membuka matanya untuk pertama kali, suasana di kamar 307 perlahan berubah. Para suster mulai lebih sering masuk mengecek. Dokter spesialis datang dan melakukan pemeriksaan ringan. Monitor detak jantung tetap menyala, tapi angka-angkanya kini lebih stabil. Namun satu hal yang tetap sama. Tidak ada satupun anggota keluarga yang datang. Hamdan, seperti biasa, masuk pagi itu sambil membawa air hangat dan handuk kecil. Ia sempat ragu ketika melihat Widiawati sudah duduk bersandar di ranjang, memandangi jendela dengan tatapan kosong, perban masih melilit lengannya, dan infus masih menempel di tangan kanan. Hamdan mengetuk pintu pelan. Permisi, pagi Mak. Widiawati tidak menoleh, hanya diam, dengan pandangan tetap keluar jendela. Hamdan melangkah masuk perlahan. Ia meletakkan handuk dan baskom di meja kecil, lalu memindahkan bunga kecil yang ia petik dari taman belakang rumah sakit ke vas kaca di meja. Mbak, suka bunga? Tanya Hamdan, mencoba membuka percakapan. Masih tidak ada jawaban. Hamdan minorik. Napas, ia tahu, mungkin pasien ini masih dalam masa pemulihan dan belum nyaman untuk bicara. Tapi tetap saja, hening seperti ini membuat hatinya sedikit nyeri. Kalau saya sih suka, soalnya di rumah saya di kampung banyak bunga. Ibu saya yang nanam, saya bagian nyiram, lanjutnya sambil sedikit tertawa kecil. Widiawati tetap diam, matanya kadang terpejam sebentar. Lalu terbuka lagi, tapi bukan karena mengantuk, lebih karena pikirannya mungkin sedang jauh, mengembara, ke tempat lain yang tak bisa dijangkau oleh siapapun. Sampai akhirnya, Widiawati berkata dengan suara pelan namun tajam. Kamu bukan perawat kan? Hamdan sempat terdiam. Suara itu terdengar tegas, tapi nadanya seperti curiga. Ia segera menjawab sambil tersenyum tipis. Enggak mbak, saya cuma staf kebersihan. Kadang bantu-bantu juga ganti handuk, bersihin ruangan, gitu-gitu. Widiawati menoleh untuk pertama kalinya. Tatapannya langsung menembus mata Hamdan. Kenapa kamu terus datang ke sini? Hamdan menelan ludah pelan. Pertanyaan itu tidak sepenuhnya mengejutkan, tapi terasa berat di hati. Karena saya lihat mbak sendiri terus, gak ada yang nemenin. Ya, saya pikir, ya setidaknya ada orang yang bisa bantu, meski cuma sedikit. Widiawati menarik napas dalam. Aku gak butuh dikasihani. Bukan kasihan mbak, jawab Hamdan cepat. Saya cuma manusia biasa aja. Kalau lihat orang sakit dan sendirian, rasanya nggak tega. Widiawati menunduk, tatapannya jatuh ke selimut. Untuk beberapa detik, suasana kembali hening. Namun kali ini berbeda. Ada keheningan yang tidak lagi kaku, lebih seperti ruang bernapas. Beberapa menit kemudian, Hamdan mulai mengganti handuk kompres yang masih terasa hangat. Dengan hati-hati, seolah takut menyakiti. Sakitnya gimana mbak? Masih pusing? Tanyanya pelan. Widiawati menjawab singkat. Sedikit. Hamdan tersenyum kecil. Berarti udah mendingan? Alhamdulillah. Hari-hari berikutnya, suasana mulai berubah perlahan. Widiawati memang masih sering diam, tapi ia tidak lagi menolehkan wajah setiap kali Hamdan datang. Pak, kadang membalas pertanyaan Hamdan dengan sepatah dua patah kata. Baginya, itu kemajuan besar. Suster Ana sempat bertanya dengan heran, Mas Hamdan, kamu diapain sih sama Mbak Widya? Kok bisa bikin dia agak terbuka? Hamdan hanya tertawa. Enggak, diapain sus? Saya mah cuma ngobrol biasa. Namun dalam hati, Hamdan tahu, bukan tentang apa yang ia katakan, tapi tentang bagaimana ia hadir dengan tulus, tanpa menuntut apa-apa. Satu sore, Hamdan datang membawa cemilan kecil pisang rebus yang dibungkus daun. Ibu saya dulu suka masak. Ini kalau saya lagi demam, ia letakkan di meja. Widiawati menoleh sekilas, lalu menatap pisang itu agak lama. Pisang rebus? Tanyanya pendek. Iya, jawab Hamdan sambil tertawa. Gak mewah sih, tapi enak, sehat pula. Widiawati memandangnya sebentar,
lalu berkata pelan, "Aku nggak tahu rasanya. Di rumah, makanan selalu dari catering hotel." Hamdan terdiam. Itu pertama kalinya Widiawati cerita sesuatu tentang hidupnya. Perlahan, tembok itu mulai retak. Ada luka yang belum sembuh. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Malamnya, Hamdan duduk sendiri di bangku taman rumah sakit. Ia menatap langit. Bintang-bintang tampak malu-malu di antara awan tipis. "Kasihan juga ya Widya. Kaya, tapi kesepian," gumamnya. Ia menghela napas pelan, lalu menatap ke arah bangsal VIP yang cahayanya masih menyala. Dan tanpa sadar, Hamdan berkata pada dirinya sendiri, "Entah kenapa, aku pengen terus ada di dekatmu." Gumam Hamdan sambil menatap jendela kamar 307 yang masih terang malam itu. Ia sendiri tidak paham dari mana perasaan itu datang. Widiawati bukan orang yang ramah. Bahkan sejak pertama kali sadar, sikapnya lebih sering dingin dan tertutup. Tapi di balik semua itu, Hamdan melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang kesepian. Seperti menunggu seseorang datang, tapi tak pernah tiba. Keesokan paginya, seperti biasa, Hamdan membawa bunga kecil dari taman belakang rumah sakit. Bunga liar, berwarna ungu, tidak mewah, tapi segar dipandang. Saat ia masuk, Widiawati sedang duduk di ranjang, memeluk bantal kecil. Tatapannya ke jendela, tapi kali ini tidak sejauh biasanya. Ia menoleh saat Hamdan membuka pintu. "Pagi," sapa Hamdan sambil tersenyum. Widiawati tidak menjawab, tapi ia tidak memalingkan wajah seperti biasanya. Itu saja sudah cukup bagi Hamdan untuk merasa hari itu akan berjalan baik. Ia meletakkan bunga di vas dan berkata, "Hari ini bunganya ungu, katanya sih lambang ketenangan." Widiawati melirik bunga itu sekilas, lalu kembali memandang keluar. Hamdan duduk di kursi dekat tempat tidur. Ia mulai terbiasa menghabiskan waktu 10-15 menit di kamar itu sebelum lanjut ke tugas lainnya. Kadang ngobrol, kadang diam saja. Tiba-tiba, Widiawati bertanya pelan, "Kamu tinggal di mana?" Hamdan agak terkejut. Ini kali pertama Widiawati menanyakan hal pribadi padanya. "Di mes rumah sakit, Mbak. Satu kamar bertiga. Tapi saya nggak sering di dalam kamar juga sih, lebih sering di taman belakang." Widiawati mengangguk pelan. "Taman belakang itu? Yang ada pohon mangga?" Hamdan tertawa kecil. "Iya, yang ada bangku kayu satu itu. Mbak tahu? Aku lihat dari jendela. Kamu suka duduk lama di situ?" jawab Widiawati datar. Hamdan tersenyum. "Iya, tempat itu kayak kasih ruang buat mikir. Kadang saya duduk diem, kadang ngobrol sama burung walaupun burungnya nggak pernah jawab," candanya. Untuk pertama kalinya, Widiawati mengeluarkan suara kecil yang mirip tawa sangat halus, nyaris tak terdengar. Tapi bagi Hamdan, itu seperti musik di telinganya. Setelah itu, mereka bicara lebih banyak tentang makanan sederhana, tentang bunga, tentang suasana pagi. Widiawati mulai lebih terbuka, walau tetap pelan dan hati-hati. Ia seperti seseorang yang baru belajar mempercayai orang lain. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. 3 hari kemudian, rumah sakit mendadak heboh. Beberapa staf keamanan berdiri di lobi depan, menyambut kedatangan seseorang. Hamdan yang baru saja selesai bertugas, melihat seorang pria paruh baya turun dari mobil hitam mewah. Di belakangnya 2 orang berbadan besar mengikuti. "Itu, Mbak Widya," bisik salah satu staf. Hamdan hanya berdiri dari jauh. Ia tidak tahu harus merasa apa, antara senang karena akhirnya Widiawati dijenguk, atau khawatir karena, entahlah, perasaan itu datang begitu saja. Di kamar 307, suasana mendadak berubah tegang. Hamdan yang sedang membereskan meja tiba-tiba dihentikan oleh suara berat dan tajam. "Siapa kamu?" Hamdan menoleh. Di depan pintu, berdiri pria dengan jas mahal, mata tajam, dan wajah penuh wibawa. "Saya Hamdan, Pak. Saya cuma staf sini. Biasa bantu jaga Mbak Widya." Pramudia, sang CEO, menatapnya dari atas ke bawah. "Kamu pikir, kamu siapa?" "Dekot-dekot anak saya." Sebelum Hamdan bisa menjawab, Widiawati bersuara. "Pak, dia yang rawat aku sejak awal. Gak ada orang lain. Ibu gak datang. Papa juga baru sekarang muncul." Ucapan itu membuat suasana makin tegang, tapi Pramudia hanya tersenyum tipis. "Kamu gak perlu emosional, Widya.
Papa kesini bukan untuk berdebat. Papa sudah siapkan rumah sakit terbaik di Singapura. Minggu depan, kamu harus berangkat. Widyawati menatap ayahnya. Aku nggak mau ke mana-mana. Kamu kita nggak bisa main-main soal citra keluarga. Apalagi media mulai tanya soal kamu. Kata-kata itu membuat Hamdan sadar. Bagi pria itu, Widyawati bukan anak tapi nama belakang. Gengsi, reputasi. Beberapa menit kemudian, Pramudia keluar dari kamar. Sebelum meninggalkan ruangan, ia sempat menoleh ke arah Hamdan dan berkata dingin, "Kamu sebaiknya tahu tempatmu." Hamdan hanya menunduk. Malam itu, Hamdan tidak ke taman seperti biasanya. Ia duduk di ruang makan karyawan sambil menatap gelas teh yang sudah dingin. Beberapa saat kemudian, Suster Ana mendekat. "Mas Hamdan, maaf, aku harus kasih tahu, mulai besok, kamu dipindah ke bangsal umum. Bukan di VIP lagi." Hamdan hanya mengangguk. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ada yang terasa hilang. Sejak dipindahkan ke bangsal umum, rutinitas Hamdan berubah total. Ia tak lagi bertugas di lantai VIP. Apalagi masuk ke kamar ke-307. Sekarang, ia bekerja di lantai 2. Tempat pasien umum dirawat. Suasananya jauh berbeda, lebih ramai, lebih gaduh, dan tentu saja, tanpa kehadiran Widyawati. Meski tubuhnya bekerja di tempat lain, pikirannya tak bisa lepas dari kamar 307. Setiap kali melewati tangga yang mengarah ke lantai VIP, langkah Hamdan selalu melambat. Ada keinginan untuk naik, meski hanya sekadar melihat jendela kamar itu dari luar. Tapi ia tahu, semua itu sudah di luar kendalinya sekarang. Hari ketiga setelah pemindahan, Hamdan mencoba bertanya dayam-dayam kepada Suster Ana yang kebetulan turun ke kantin. "Sus, Mbak Widya, gimana kabarnya?" Suster Ana menatap Hamdan sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan. "Secara medis, kondisinya makin baik, tapi dia makin murung sejak kamu nggak masuk ke kamarnya." Hamdan menarik napas panjang. "Dia tanya saya nggak?" ucapnya, nyaris seperti bisikan. Suster Ana mengangguk. Tiap pagi dia lihat ke arah pintu. Dia nggak bilang, tapi kelihatan banget dia nunggu kamu. Hamdan terdiam. Ada rasa hangat dan perih yang datang bersamaan. Malam itu, saat semua sudah sepi, Hamdan kembali duduk di bangku taman belakang. Tempat favoritnya yang dulu. Angin malam mengayun pelan ranting pohon mangga, dan suara jangkrik jadi teman setia. "Widya, aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja," gumamnya sambil menatap langit. Sementara itu, di lantai VIP, Widyawati duduk sendirian di ranjangnya. Rambutnya sudah tak dibalut perban, luka-lukanya pun hampir sembuh. Tapi, entah mengapa, hatinya justru terasa lebih sakit dari sebelumnya. Ia memandangi bunga ungu yang kini mulai layu di dalam vas kaca. Itu bunga terakhir yang Hamdan bawa sebelum dipindahkan. Ia belum punya hati untuk membuangnya. Pagi tadi, dokter kembali menyinggung soal keberangkatannya ke Singapura. "Semakin cepat makin baik, Mbak. Di sana fasilitasnya lebih lengkap, dan papamu sudah menandatangani semua dokumen." Widyawati hanya diam, matanya menatap kosong keluar jendela. Dalam hati, ia bertanya, apa gunanya kesembuhan kalau tidak ada yang peduli dengan caramu merasa? Apa gunanya rumah sakit terbaik kalau yang kamu butuhkan hanyalah seseorang yang hadir dan mendengarkan? Hari-hari berlalu, dan tanpa pemberitahuan, Widyawati menghilang dari rumah sakit. Beberapa perawat hanya mendengar kabar bahwa ia sudah diterbangkan ke Singapura malam sebelumnya. Tidak ada perpisahan, tidak ada ucapan selamat tinggal. Hamdan tahu kabar itu keesokan. Paginya dari Suster Tari, "Widya udah nggak di sini, Mas. Malam tadi dijemput langsung pakai ambulans pribadi," katanya langsung ke bandara. Hamdan menunduk lama. Ada perasaan hampa di dadanya. Semua terasa tiba-tiba, terlalu cepat, terlalu sepi. Beberapa hari setelahnya, Hamdan kembali ke rutinitas. Ia mencoba tersenyum, berbicara dengan pasien, bersih-bersih kamar, membawa makanan, tapi ada bagian dari dirinya yang tidak kembali utuh. Sampai suatu sore, ia pulang ke kamar mes lebih awal karena merasa lelah. Saat membuka loker kecilnya, ia menemukan sebuah amplop berwarna putih dengan namanya tertulis di bagian depan. Tulisannya, "Tangan Widyawati, Hamdan,
menatap amplop itu lama, sebelum akhirnya membukanya perlahan. Isinya hanya satu lembar kertas lipat. Hamdan, mungkin aku tidak pernah benar-benar bisa bicara jujur saat kamu masih di dekatku. Tapi sekarang, aku berani. Terima kasih sudah jadi satu-satunya orang yang memperlakukanku sebagai manusia. Bukan sekadar anak Seco, bukan pasien, bukan nama belakang. Aku pergi bukan karena ingin, tapi karena aku harus. Tapi aku nggak akan lupa kamu. Kamu satu-satunya alasan kenapa aku pengen sembuh. Widya Hamdan membaca surat itu berulang kali. Rasanya seperti luka yang dibuka perlahan, tapi disiram dengan kehangatan. Ia melipat surat itu pelan, menaruhnya di dompet kecilnya. Sejak hari itu, ia kembali duduk setiap malam di bangku taman belakang, menatap bintang, dan berkata dalam hati, kalau takdir mempertemukan kita lagi, aku janji akan tetap jadi Hamdan yang sama, yang dulu kamu percaya, walau hanya sebentar. Kalimat itu terus diulang Hamdan dalam hati, malam demi malam, di bangku taman belakang rumah sakit. Tempat yang dulu jadi saksi percakapan sunyi, tawa ringan, dan keheningan yang penuh makna. Waktu berjalan cepat, tanpa terasa sudah hampir 2 bulan sejak Widyawati pergi ke Singapura. Hamdan kembali tenggelam dalam rutinitas harian. Bangun pagi, menyapu lorong rumah sakit, membersihkan kamar pasien, sesekali membantu suster. Meski senyumnya tetap sama di mata orang lain, hanya ia yang tahu bahwa ada ruang kosong di dalam dirinya yang belum terisi. Setiap kali ia melihat bunga ungu di taman rumah sakit, pikirannya langsung melayang ke kamar ke-307. Ia bahkan sempat iseng menanam satu pot kecil bunga itu di dekat bangku taman. Diam-diam, seperti menyimpan kenangan dalam bentuk hidup, namun takdir memang punya cara sendiri untuk bermain dengan waktu. Suatu sore, saat Hamdan selesai bertugas dan hendak pulang ke mes, seorang satpam memanggilnya dari arah pintu depan rumah sakit. Mas Hamdan, ada yang nyariin kamu. Hamdan menghentikan langkah. Ia tak menyangka. Siapa yang mencarinya sor-sor begini? Siapa ya Pak? Tanyanya. Nggak tahu. Cewek. Dia nunggu di luar gerbang. Dengan rasa penasaran yang mencampur gugup, Hamdan berjalan menuju gerbang rumah sakit. Dan di sanalah dia berdiri, Widyawati. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya tampak jauh lebih segar daripada terakhir kali Hamdan melihatnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah senyumnya, senyum hengget, tulus dan menenangkan. Hamdan berdiri terpaku. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Widya, ucapnya pelan, nyaris tidak percaya. Widyawati tersenyum lebih lebar. Halo Hamdan. Hamdan mendekat, masih dengan ekspresi campur aduk. Kamu udah balik? Baru kemarin. Tapi bukan karena urusan keluarga. Aku balik karena ada hal yang belum selesai di sini. Jawab Widyawati tenang. Hamdan mengangguk pelan, masih mencoba mencerna semuanya. Aku kira kamu udah lupa sama rumah sakit ini, ucapnya jujur. Gimana bisa lupa? Jawab Widyawati. Kali ini suaranya lebih lembut. Tempat ini bukan sekadar tempat aku sembuh, tapi tempat aku pertama kali merasa dianggap sebagai manusia. Hamdan menunduk pelan. Ia tahu Widyawati bicara dari hati. Mereka duduk di bangku taman. Tempat yang dulu jadi tempat pelarian kecil Hamdan. Sekarang, tempat itu menjadi saksi pertemuan kembali dua hati yang dulu terpisah oleh keadaan. Aku sempat pengen nyari kamu waktu di Singapura, kata Widyawati. Tapi aku tahu kamu gak akan kemana-mana. Kamu tipe orang yang tetap di tempat, tapi hatinya paling luas. Hamdan tertawa kecil. Kamu sekarang jago ngomong ya. Widyawati ikut tertawa. Aku belajar dari seseorang yang selalu datang tiap pagi, walaupun gak pernah diminta. Mereka terdiam beberapa saat, tapi keheningan itu bukan karena canggung, justru terasa hangat. Hamdan menatap wajah Widyawati. Ada banyak perubahan, bukan hanya di luar, tapi juga dalam dirinya. Ia tak lagi tampak seperti gadis kaya yang keras kepala dan dingin. Sekarang, ia lebih manusiawi, lebih terbuka. Aku masih ingat suratmu, kata Hamdan tiba-tiba. Aku simpan. Widyawati menoleh.
matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tulis itu malam sebelum berangkat. Aku nggak tahu harus gimana lagi buat bilang makasih ke kamu. Hamdan tersenyum. Kalau kamu bener-bener pengen bilang terima kasih, temenin aku ngopi besok pagi di warung belakang rumah sakit. Kopi sachet sih, tapi cukup buat ngobrol 1 jam. Widiawati tertawa kecil, tapi senyumnya penuh makna. Oke, tapi jangan salahin aku. Kalau aku minta 2 gelas, mereka tertawa bersama. Dan saat itu, Hamdan sadar, takdir memang sempat memisahkan mereka. Tapi tidak pernah benar-benar menjauhkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilawan, seperti waktu, jarak, dan keluarga. Tapi ada juga hal-hal yang tetap tinggal, bahkan saat semua berubah kenangan, rasa tulus, dan harapan. Widiawati menghela napas panjang. Kamu tahu nggak Dan, sejak sembuh, aku mulai mikir, selama ini, aku hidup buat siapa? Selalu ikut maunya papa, mama, dunia luar. Sampai lupa rasanya bikin keputusan sendiri. Hamdan hanya menatap, mendengarkan penuh perhatian. Makanya aku kesini, bukan buat lari, tapi buat mulai dari awal. Hamdan, kalau kamu butuh teman buat mulai, aku ada. Aku nggak kemana-mana. Widiawati tersenyum. Aku tahu, senja mulai turun. Langit berubah warna. Tapi, di bangku kecil taman belakang rumah sakit itu, 2 hati duduk berdampingan masing-masing dengan luka, tapi kini dengan arah yang sama. Keesokan paginya, kalimat itu masih berdengung di kepala Hamdan saat ia menyiapkan 2 gelas kopi sachet di warung kayu belakang rumah sakit. Udara pagi berembus lembut, membawa bau tanah basah selepas hujan dini hari. Deru kendaraan belum ramai, hanya kicau burung dan suara sendok beradu dengan gelas kaca. Tidak lama, langkah ringan mendekat. Widiawati muncul mengenakan kemeja biru muda yang sederhana. Kontras dengan citra anak Seco yang dulu melekat padanya. Rambutnya digerai natural, tanpa riasan tebal. Ia menatap Hamdan dengan senyum yang hilang. Muncul sejak 2 bulan lalu senyum. Orang yang akhirnya bebas menarik napas panjang. Aku hampir terlambat ya, sapanya. Enggak, jawab Hamdan sambil menyerahkan gelas pertama. Kopi ini selalu sabar menunggu. Mereka duduk di bangku panjang bambu. Widiawati menghirup aroma kopi, seakan mencicipi dunia baru yang belum pernah ia kenal. Rasanya pahit, tapi anehnya bikin nyaman. Komentarnya pelan. Hamdan tertawa kecil. Hidup juga gitu kan? Kadang pahit dulu, baru kerasa hangatnya. Obrol mengalir apa adanya tentang pasien yang lucu, tentang bunga ungu yang kini tumbuh subur di pot, bahkan tentang hobi Hamdan memotret langit pakai ponsel bututnya. Di sela tawa, Widiawati akhirnya menyelipkan kabar besar. Aku sudah kirim surat pengunduran diri kepada papa. Gumamnya lirih namun mantap. Hamdan hampir menjatuhkan gelas. Kamu yakin aku harus mulai memilih buat diriku sendiri? Selama ini, orang lain yang pilihkan jalanku. Hamdan menatap mata Widiawati, mencari keraguan tetapi yang ia temukan hanya tekad. Aku mau buka kedai kopi kecil dan sederhana, dekat sawah, seperti mimpimu. Lanjut, Widiawati. Kita bisa mulai dari gerobak dulu. Kalau perlu, Hamdan terhenyak. Ia pernah mengucap mimpi itu sambil bercanda. Tidak menyangka akan didengar sedalam itu. Dadanya hangat. Tetapi, akalnya masih berhitung. Kita butuh modal, Wid. Aku cuma punya tabungan. Pasan. Aku punya simpanan sendiri. Balas Widiawati. Bukan dari papa. Honor tulisanku di majalah kampus dulu masih utuh. Sudah cukup untuk sewa kios mungil. Hamdan terdiam. Bukan karena tidak percaya, tetapi terharu menyadari betapa seriusnya Widiawati menghargai mimpi sederhana itu. Seminggu berlalu, mereka menemukan ruko mungil di pinggir kota. Belakangnya terhampar persawahan hijau. Cat dinding masih kusam, lantai semen, retak, tetapi di mata mereka, tempat itu seperti kanvas baru. Setiap sore selepas kerja, Hamdan mengecat tembok, sementara Widiawati menggambar logo sederhana. Secangkir kopi dihiasi bunga ungu. Pada hari Sabtu, ketika matahari condong ke barat, sebuah mobil hitam berhenti di depan ruko. Pintu terbuka, dan keluarlah Pramudia ayah Widiawati bersama 2 asisten. Widiawati
menegakkan bahu, menahan gugup. Hamdan meletakkan kuas. Apa yang kamu lakukan di tempat ini, Widya? Suara Pramudia berat, namun tidak sekeras dulu. Memang, hidup saya sendiri, Pak, jawab Widyawati tenang. Pramudia menelusuri ruangan kosong itu dengan tatapan sulit dibaca. Dengan dia, ia melirik Hamdan. Hamdan maju satu langkah, menatap sopan. Saya mungkin bukan pebisnis besar, Pak, tapi saya akan jaga Widya sebaik saya menjaga diri sendiri. Ada hening panjang terdengar, hanya suara angin menerpa daun padi. Akhirnya, Pramudia menghela napas. Aku tidak paham keputusanmu, tapi jika ini membuatmu bahagia, Papa tidak akan menghalangi. Hanya satu syarat. Selesaikan kuliahmu. Jangan sia-siakan pendidikan. Mata Widyawati berkaca. Aku akan selesaikan, Pak. Kedai ini jalan di samping kuliah. Pramudia menepuk bahu putrinya pelan, lalu menoleh pada Hamdan. Jaga dia. Kepercayaan sekali hilang, sulit kembali. Hamdan mengangguk mantap. Siapa? Mobil itu pergi, meninggalkan kepulan debu halus dan hati yang terasa lebih ringan. Widyawati menutup mata, menahan air mata haru. Hamdan memegang tangannya sebentar sekilas. Cukup untuk menyampaikan kamu tidak sendiri. 2 bulan berikutnya adalah hari penuh peluh dan tawa. Mereka memasang papan nama kedai Unyu Kopi, singkatan ungunya nyaman, ide spontan. Hamdan yang membuat Widyawati tertawa terpingkal. Meja dan kursi berasal dari kayu bekas rumah sakit yang sudah tak terpakai. Hamdan mengamplas. Sampai Widyawati menempel potret langit karya Hamdan di dinding, memberi warna personal. Sebelum grand opening, Hamdan mengirim undangan sederhana ke rekannya, Suster Ana, Suster Tari, beberapa pasien yang sudah sembuh, dan tentu saja satpam yang dulu mempertemukannya dengan Widya di gerbang rumah sakit. Hari pembukaan, langit cerah, sawah di belakang, ruko berkilau keemasan. Pengunjung datang bertahap, kursi terisi cepat oleh tawa akrab. Suster Ana mencicipi kopi tubruk pertama hasil racikan Hamdan dan berseru, "Wah, ini nikmat banget." Siapa sangka, kopi sachet jadi seenak ini. Widyawati menyuguhkan pisang rebus hangat resep yang Hamdan dapat dari ibunya. Aroma sederhana itu seakan merangkul semua orang dalam nostalgia masa kecil. Di tengah kesibukan, datang kiriman bunga besar, pita putihnya bertuliskan, "Selamat atas pembukaan kedai Unyu Kopi. Teruslah bahagia, Papa." Widyawati memeluk karangan bunga itu sambil tertawa dan menangis bersamaan. Sore menjelang senja, pengunjung mulai pulang, meninggalkan meja berantakan penuh cangkir, bekas pisang, dan cerita manis. Hamdan mematikan kompor air panas, lalu duduk di kursi paling dekat jendela, belakang menghadap hamparan padi. Widyawati duduk di sebelahnya. "Capek?" tanyanya. "Capek," jawab Hamdan, tapi puas. Mereka terdiam, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Kilau matahari memantul di permukaan sawah, seolah lautan emas mengalir tenang. "Kamu ingat nggak?" bisik Hamdan. "Pertama kali kamu buka mata di kamar 307, kamu nggak bilang apa-apa, tapi aku tahu kamu dengar." Widyawati tersenyum menahan haru. "Sekarang aku dengar lebih jelas suara hati sendiri." Hamdan meraih tangan Widyawati, menggenggam lembut. "Tak perlu janji manis. Kedai kecil ini sudah menjadi bukti. Luka masa lalu mereka memang belum lenyap, tetapi kini menjadi fondasi kokoh tempat harapan tumbuh." Di kejauhan, lampu kunang mulai berkedip. Hamdan berbisik, "Selamat datang di awal baru, Wid." Widyawati menatap mata Hamdan, lalu berkata pelan, namun pasti, "Dan terima kasih, karena pernah jadi satu-satunya yang peduli. Tanpa itu, aku mungkin tak pernah berani sampai di sini." Mata tenggelam sepenuhnya. Tapi di dalam kedai kecil itu, cahaya lampu gantung, aroma kopi hangat, dan tawa dua insan membuat malam terasa hangat sehangat hati yang akhirnya menemukan rumahnya.